Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vanessa Emily, Jennifer Serafin, Caroline, Mai Trianti, dan Vincent Siana Maria akan menjelaskan tentang Accounting Change and Error Analysis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai accounting change. Dalam background accounting change terdapat dua hal, yaitu ada accounting alternatif dan types of accounting change. Accounting alternatif terdapat dua hal. Yang pertama mengurangi perbandingan informasi keuangan dan yang kedua menghilangkan data historis. Berbicara tentang perubahan akuntansi, ada dua jenis perubahan akuntansi dalam konsep akuntansi. Ada perubahan dalam kebijakan akuntansi dan ada juga perubahan dalam estimasi akuntansi. Apa sih bedanya antara perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi? Perubahan tentang kebijakan akuntansi itu terkait tentang bagaimana pendekatan atau metode yang digunakan dalam akuntansi. Misalnya terkait dengan arus biaya persediaan yang sesuai standar itu adalah FIFO dan average, sedangkan LIFO sudah tidak boleh dipergunakan. Jadi, apabila kita melakukan perubahan dari FIFO ke average ataupun sebaliknya, itulah yang dikatakan dengan perubahan kebijakan akuntansi. Contoh lain dari perubahan kebijakan akuntansi adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan itu kan long term. Jadi, ada yang pakai percentage completion dan ada yang pakai cost recovery. Ketika kita berpindah dari percentage completion ke cost recovery ataupun sebaliknya, maka disitulah kita melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, perubahan kebijakan akuntansi itu merupakan perlakuan akuntansi atas transaksi yang dilakukan dalam standar, tetapi memilih untuk beralih pilihan. Yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi. Itu merupakan perubahan yang diakibatkan karena entitas menemukan data baru. Misalkan estimasi data masa manfaat dari suatu aset. Masa manfaat aset itu kan biasanya 8 tahun hingga 10 tahun. Yang awalnya kita bisa mengakui aset tetap itu seperti contohnya mobil, itu biasanya masa tetapnya 5 tahun. Tetapi ternyata setelah direview, di beberapa tahun kemudian, kok kayaknya bukan 5 tahun ya, tetapi 8 tahun. Nah, atas data baru yang diperoleh suatu entitas dan memutuskan bahwa dulu informasi yang didapat itu belum terlalu efektif, maka dilakukan koreksi. Hal inilah yang dimaksud dengan perubahan estimasi akuntansi. Lalu yang berikut, change in accounting policy. Perubahan prinsip akuntansi akan melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi ke yang lainnya. Contoh dari change in accounting policy ini adalah average cost to LIFO dan cost recovery to percentage of completion method. Dalam akuntansi itu ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan akuntansi. Yang pertama itu ada currently. Pendekatan currently di sini maksudnya entitas melaporkan perubahan dengan cara menghitung efek perubahan akuntansi ke laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Katakanlah tadi pakai FIFO dan kemudian pindah ke average yang diambil dari return earning. Dijelaskan secara kumulatif dan melaporkan efek kumulatif perubahan return earning pada tahun sebelumnya untuk di entry di tahun ini atau tahun terjadinya perubahan akuntansi sebagai penyesuaian saldo awal return earning di tahun ini. Yang kedua adalah retrospectively. Retrospectively adalah menghitung efek return earning ke laporan keuangan sebelumnya seperti pada pendekatan currently. Selain itu, retrospectively juga merupakan entitas yang akan melaporkan kembali laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya seolah-olah perubahan akuntansi yang dilakukan pada tahun ini itu sudah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah agar laporan keuangan tidak kehilangan sifat comparability. Yang ketiga adalah prospectively, merupakan lawan dari retrospectively. Tidak menghitung efek perubahan ke belakang, jadi tidak ada restatement laporan keuangan sebelumnya. Kemudian tidak ada hitungan efek kumulatif di return earning. Hanya perubahan akuntansi yang akan dianggap mempengaruhi keadaan saat ini dan ke depannya. Yang berikut, retrospective accounting change approach. Ada 2 alasan mengapa perusahaan harus melaporkan perubahan. Yang pertama,
untuk menyesuaikan laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan dengan kebijakan akuntansi yang baru. Yang kedua, untuk menyesuaikan jumlah liabilitas yang disajikan pada tahun pertama dan membuat penyesuaian untuk pembukaan saldo laba ditahan atau aset lain yang sesuai pada awal tahun pertama. Selanjutnya ada reporting a change in policy. Persyaratan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru dan memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode saat ini dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Yang berikut ada direct and indirect effects of change. Yang pertama ada direct effects. Perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua ada indirect effects. Setiap perusahaan pada arus kas perusahaan saat ini atau di masa depan harus dihasilkan dari perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Impracticability atau ketidakpraktisan. Tidak selalu mungkin bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya berdasarkan penerapan retrospektif dari perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan efek periode sebelumnya dengan menggunakan segala upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut, yaitu yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Tiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan untuk periode sebelumnya, dan perusahaan tidak dapat memverifikasi secara objektif informasi yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi ini. Jika salah satu dari kondisi di atas ada, maka dianggap tidak praktis untuk melakukan pendekatan retrospektif. Dalam hal ini, perusahaan secara prospektif menerapkan kebijakan akuntansi baru sejak tanggal paling awal praktis untuk melakukannya. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan Budi mengubah kebijakan akuntansinya untuk aset yang dapat disusutkan agar lebih menerapkan penyusutan komponen dalam akuntansi revaluasi. Sayangnya, perusahaan tidak memiliki catatan akuntansi yang rinci untuk menetapkan dasar komponen aset tersebut. Akibatnya, Budi menentukan bahwa tidak praktis untuk memperhitungkan perubahan penyusutan komponen penuh menggunakan pendekatan aplikasi retrospektif. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diterapkan secara prospektif mulai awal tahun berjalan. Budi harus mengungkapkan hanya pengaruh perubahan pada hasil operasi dalam periode perubahan. Perusahaan juga harus menjelaskan alasan untuk menghilangkan perhitungan efek kumulatif untuk tahun-tahun sebelumnya. Akuntan menggunakan perkiraan dalam laporan mereka ketika tidak mungkin atau tidak praktis untuk memberikan angka yang tepat. Ketika estimasi ini terbukti tidak benar atau informasi baru memungkinkan estimasi yang lebih akurat, entitas harus mencatat estimasi yang ditingkatkan dalam perubahan estimasi akuntansi. Contoh estimasi yang sering diubah termasuk penyisihan piutang tak tertagih, kewajiban garansi, dan depresiasi. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa masa depan. Misalnya, tentang bad debts atau utang tak tertagih, persediaan rusak atau usang, masa manfaat dan nilai sisa aset, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, kewajiban atas biaya garansi dan pajak penghasilan, cadangan mineral yang dapat dipulihkan, perubahan estimasi penyusutan, dan yang terakhir nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sebuah perusahaan tidak dapat melihat secara pasti kondisi dan peristiwa masa depan serta efeknya. Oleh karena itu, memperkirakan peristiwa masa depan membutuhkan latihan penilaian. Estimasi akuntansi akan berubah ketika peristiwa baru terjadi, karena perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau memperoleh informasi tambahan. Prospective reporting. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif. Artinya, perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi.
Namun sebaliknya, perusahaan memperhitungkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih hanya mempengaruhi pendapatan periode berjalan, atau periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi beban penyusutan pada periode saat ini dan masa depan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Perusahaan Ani membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Pada tahun 2019 atau tahun ke-8, ditentukan bahwa estimasi total umur harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Tahap yang pertama, tentukan nilai buku pada tanggal perubahan estimasi. Equipment cost atau harga beli peralatan dikurangi dengan nilai sisa. Lalu hasilnya dibagi dengan masa manfaat sebelumnya yaitu 10 tahun. Didapatkan nilai depresiasi tahunannya sebesar $50.000. Karena penyusutan telah berjalan atau dicatat selama 7 tahun, maka untuk mendapatkan nilai buku tanggal perubahan estimasi, maka nilai depresiasi tahunan dikali dengan berapa lama tahun telah dicatat, yaitu 7 tahun. Maka didapatkan akumulasi depresiasinya $350.000. Statement of financial position-nya akan menjadi sebagai berikut. Lalu tahap yang kedua adalah menghitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Dari Statement of Financial Position akan didapatkan book value sebesar $160.000. Pada keterangan soal terdapat nilai sisa sebesar $5.000 yang dikurangi dengan book value. Karena pencatatan ini terjadi di tahun 2019 atau tahun ke-8, maka beban penyusutan untuk tahun 2019 dibagi dengan 8. Didapatkan annual depreciation atau penyusutan untuk tahun 2019 adalah $19.375. Jurnalnya sebagai berikut. Disclosure. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau yang diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali tidak praktis untuk mengestimasi efek tersebut. Untuk sebagian besar perusahaan, tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisihan piutang tak tertagih atau keusangan persediaan. Sekarang, saya akan menjelaskan bagian ketiga dari Accounting Changes and Error Analysis, yaitu Accounting Errors. Tidak ada bisnis yang kebal dari terjadinya kesalahan. Tanpa adanya pedoman akuntansi atau pengungkapan pelaporan kesalahan, investor tidak akan mengetahui efek dari kesalahan yang terjadi. Beberapa kesalahan tertentu, seperti kesalahan klasifikasi saldo dalam laporan keuangan, tidak begitu signifikan bagi investor, kecuali kesalahan tersebut mengakibatkan aset atau pendapatan overstated. Meski demikian, investor tetap harus mengetahui dampak potensial dari kesalahan yang terjadi, karena terkadang kesalahan klasifikasi yang dianggap tidak berbahaya dapat mempengaruhi rasio penting. Selain itu, beberapa kesalahan dapat mengindikasikan kelemahan penting dalam pengendalian internal perusahaan yang dapat menyebabkan kesalahan lain yang lebih signifikan. Secara umum, terdapat 6 tipe accounting errors. Yang pertama adalah perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa salah saji yang dilakukan oleh perusahaan pada periode sebelumnya terjadi karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Contohnya, perusahaan dapat mengubah basis pencatatan akuntansinya dari cash basis ke accrual basis. Yang kedua adalah kesalahan perhitungan matematika, seperti kesalahan menjumlahkan lembar perhitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak melakukan perhitungan estimasi yang tepat.
Misalnya perusahaan menggunakan tingkat depresiasi yang jelas tidak realistis. Yang keempat adalah kekeliruan seperti kegagalan untuk memperoleh atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima adalah penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan untuk menggunakan residual value dalam menghitung dasar penyusutan metode garis lurus. Dan yang terakhir adalah kesalahan klasifikasi biaya sebagai beban bukannya aset, begitu pula sebaliknya. Accounting errors terjadi karena berbagai alasan. Tabel berikut akan menunjukkan 11 kategori utama kesalahan akuntansi yang menyebabkan terjadinya restatement. Yang pertama adalah pengakuan biaya, yaitu pencatatan biaya pada periode yang salah atau jumlah yang salah. Kemudian ada pula pengakuan pendapatan, yaitu pencatatan pendapatan yang tidak tepat, termasuk kejadian di mana pendapatan tidak diakui secara benar, pendapatan yang diakui dipertanyakan, atau sejumlah kesalahan terkait hal lain yang menyebabkan pendapatan salah dilaporkan. Yang ketiga adalah kesalahan klasifikasi, yaitu salah mengklasifikasikan item akuntansi yang signifikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Restatement ini termasuk kesalahan klasifikasi akun lancar atau tidak lancar atau yang berdampak pada arus kas dari operasi. Yang keempat adalah ekuitas lain, yaitu perhitungan akuntansi yang tidak tepat untuk IPS, saham terbatas, waran, dan instrumen ekuitas lain. Yang kelima adalah cadangan atau kontingensi, yaitu kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, income tax allowances, dan kontingensi kerugian. Lalu yang keenam adalah aset jangka panjang, yaitu penurunan nilai aset properti, pabrik dan peralatan, goodwill, atau hal terkait lainnya. Yang ketujuh adalah pajak, yaitu kesalahan yang melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan yang tidak tepat dari kewajiban pajak, dan item terkait pajak lainnya. Yang kedelapan adalah ekuitas penghasilan komprehensif lainnya, yaitu pencatatan akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan komprehensif, termasuk pos mata uang asing, revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi tertentu dalam utang, sekuritas ekuitas, dan derivatif. Yang kesembilan adalah inventaris, yaitu penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan penyesuaian biaya penjualan. Yang ke-10 adalah ekuitas opsi saham, yaitu perhitungan akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Serta yang ke-11 adalah hal lainnya, yaitu setiap pernyataan ulang yang tidak tercakup dalam kategori yang terdaftar, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau merger. Setelah perusahaan menemukan kesalahan, perusahaan harus segera memperbaiki kesalahan itu. Perusahaan harus mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari koreksi error. Pada tahun 2020, Selectro PLC menemukan kesalahan, yakni pada tahun 2019, perusahaan tidak mencatat penyusutan sebesar 20.000 pound sterling untuk beban penyusutan pada gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki oleh Selectro PLC. Perusahaan dapat dengan benar memasukkan beban penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan hutang pajak penghasilannya dengan benar. Ini adalah laporan laba rugi Selectro PLC pada tahun 2019. Gambar yang ada di bagian kiri adalah laporan laba rugi Selectro PLC tanpa kesalahan, di mana pendapatan sebelum beban depresiasi adalah sebesar 100.000 pound sterling. Lalu ada beban depresiasi dari bangunan sebesar 20.000 pound sterling, sehingga pendapatan sebelum pajaknya adalah sebesar 80.000 pound sterling. Kemudian ada pula current tax sebesar 32.000 pound sterling dan tidak ada deferred tax sehingga net income yang diperoleh adalah sebesar 48.000 pound sterling. Gambar yang ada di bagian kanan adalah laporan laba rugi Selectro PLC yang memiliki kesalahan di mana pendapatan sebelum beban depresiasi adalah sebesar 100.000 pound sterling. Dalam laporan laba rugi yang ada di bagian kanan,
perusahaan tidak mencatat beban depresiasi bangunan, sehingga pendapatan sebelum pajaknya tetap, yaitu sebesar 100.000 pound sterling. Kemudian, current tax perusahaan adalah sebesar 32.000 pound sterling, dan deferred tax perusahaan sebesar 8.000 pound sterling. Sehingga net income perusahaan adalah sebesar pendapatan sebelum pajak 100.000 pound sterling, dikurangi pajak 40.000 pound sterling, yaitu 60.000 pound sterling. Dari contoh accounting error ini, ada dampak terhadap income statement dan statement of financial position perusahaan. Gambar di sebelah kiri adalah entry yang seharusnya dibuat oleh Selectro PLC, di mana tidak terjadi kesalahan pencatatan. Entry tersebut berupa beban depresiasi pada akumulasi depresiasi bangunan, masing-masing sebesar 20.000 pound sterling, serta ada pencatatan income tax expense pada income tax payable, masing-masing sebesar 32.000 pound sterling. Sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan entry yang salah dicatat oleh perusahaan, yakni perusahaan tidak mencatat depresiasi bangunan, tetapi mencatat income tax expense pada deferred tax liability dan income tax payable, masing-masing sebesar 40.000 pound sterling, 8.000 pound sterling, dan 32.000 pound sterling. Efek yang terjadi terhadap net income perusahaan adalah beban depresiasi tahun 2019 understated sebesar 20.000 pound sterling karena tidak dilakukan pencatatan oleh perusahaan, padahal seharusnya ada pencatatan. Lalu income tax expense overstated sebesar 8.000 pound sterling. Net income perusahaan juga akan mengalami overstated sebesar 12.000 pound sterling, yakni 20.000 pound sterling yang seharusnya merupakan kekurangan pencatatan beban, dikurangi 8.000 pound sterling yang merupakan kelebihan pencatatan beban. Atas kesalahan pencatatan entry, efek yang terjadi terhadap statement of financial position perusahaan adalah akumulasi depresiasi bangunan yang understated sebesar 20.000 pound sterling dan deferred tax liability perusahaan yang overstated sebesar 8.000 pound sterling. Untuk membuat entry koreksi yang tepat pada tahun 2020, Selectro PLC harus mengakui bahwa net income perusahaan pada tahun 2019 overstated sebesar 12.000 pound sterling, deferred tax liability overstated sebesar 8.000 pound sterling, dan akumulasi penyusutan bangunan understated sebesar 20.000 pound sterling. Entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Perusahaan mencatat retained earnings atau laba ditahan pada debit sebesar 12.000 pound sterling karena net income perusahaan tahun 2019 mengalami overstated sebesar 12.000 pound sterling. Saldo normal retained earnings ada di kredit, sehingga untuk mengurangi saldo dilakukan pencatatan retained earnings di debit. Untuk menghapus akun deferred tax liability yang ada di kredit karena kesalahan pencatatan, perusahaan harus mencatat deferred tax liability di debit sebesar 8.000 pound sterling. Akumulasi penyusutan bangunan dicatat di kredit untuk mengurangi nilai buku bangunan ke jumlah yang semestinya, sehingga pencatatan akumulasi depresiasi bangunan dilakukan di kredit sebesar 20.000 pound sterling. Selectro PLC juga akan membuat jurnal yang sama untuk mencatat koreksi kesalahan pada tahun 2020, baik itu penyusunan laporan keuangan periode tunggal non-komparatif atau komparatif. Untuk menunjukkan cara menampilkan informasi ini dalam laporan periode tunggal, asumsikan bahwa Selectro PLC memiliki saldo retained earnings awal pada 1 Januari 2020 sebesar 350.000 pound sterling. Perusahaan melaporkan net income sebesar 400.000 pound sterling pada tahun 2020. Berikut ini adalah retained earnings statement perusahaan pada tahun 2020. Yang pertama ada retained earnings per 1 Januari 2020 yakni sebesar 350.000 pound sterling. Kemudian ada koreksi kesalahan berupa depresiasi sebesar 20.000 pound sterling. Dan dikurangi applicable income tax reduction sebesar 8.000 pound sterling, sehingga retained earnings 1 Januari 2020 yang sudah disesuaikan adalah sebesar 338.000 pound sterling yang merupakan retained earnings awal 350.000 pound sterling dikurangi 12.000 pound sterling hasil koreksi. Retained earnings 1 Januari 2020 yang sudah dikoreksi kemudian ditambahkan dengan net income perusahaan pada tahun 2020 sebesar 400.000 pound sterling. Sehingga diperoleh retained earnings perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar 738.000 pound sterling.
Laporan posisi keuangan perusahaan tahun 2020 tidak akan memiliki deferred tax liability terkait dengan bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan sekarang disajikan kembali dengan jumlah yang lebih tinggi. Laporan laba rugi tidak akan terpengaruh. Saat menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Sehingga perusahaan harus dapat menunjukkan penyesuaian ketertinggalan sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Misalnya, dalam kasus Selectro PLC, ada kesalahan menghilangkan penyusutan sebesar 20.000 pound sterling pada tahun 2019 dan ditemukan pada tahun 2020. Hal ini akan mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2019, yakni sebagai berikut. Dalam Statement of Financial Position, akumulasi depresiasi bangunan akan meningkat sebesar 20.000 pound sterling. Deferred tax liability akan berkurang sebesar 8.000 pound sterling, dan retained earnings ending balance akan berkurang sebesar 12.000 pound sterling. Dalam income statement, beban depresiasi bangunan akan meningkat sebesar 20.000 pound sterling. Income tax expense akan berkurang sebesar 8.000 pound sterling dan net income akan berkurang sebesar 12.000 pound sterling. Dan terakhir, dalam retained earnings statement, retained earning ending balance due to lower net income for the period akan berkurang sebesar 12.000 pound sterling. Selectro PLC harus menyusun laporan keuangan tahun 2020 dalam bentuk komparatif dengan tahun 2019 seolah-olah tidak terjadi kesalahan. Selain itu, Selectro PLC juga harus mengungkapkan bahwa perusahaan telah menyatakan kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya serta menjelaskan sifat kesalahannya. Selectro PLC juga harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh koreksi pada setiap pos laporan keuangan dan setiap jumlah persaham yang terpengaruh untuk setiap periode lalu yang disajikan. Dan yang kedua adalah dampak kumulatif dari perubahan pada saldo laba atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai dalam laporan posisi keuangan sejak awal periode penyajian paling awal. Berikut ini adalah ringkasan pedoman perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang pertama adalah perubahan pada aturan akuntansi, yang kedua adalah perubahan pada estimasi akuntansi, dan yang ketiga adalah perubahan karena kesalahan. Perubahan pada aturan akuntansi. Yang pertama, gunakan pendekatan retrospektif dengan mengubah laporan keuangan dari semua periode sebelumnya yang disajikan, kemudian mengungkapkan pada tahun perubahan pengaruhnya terhadap laba bersih dan laba per saham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan, melaporkan penyesuaian-penyesuaian saldo laba ditahan awal dalam laporan laba ditahan pada tahun penyajian yang paling awal. Jika tidak praktis untuk menentukan efek periode lalu, maka jangan mengubah pendapatan tahun sebelumnya. Kemudian gunakan saldo aset awal pada tahun metode tersebut diadopsi sebagai saldo tahun dasar untuk semua perhitungan berikutnya, serta mengungkapkan pengaruh perubahan pada tahun berjalan dan alasan untuk menghilangkan perhitungan pengaruh kumulatif dan jumlah untuk tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah perubahan pada estimasi akuntansi. Gunakan pendekatan saat ini dan prospektif dengan melaporkan laporan keuangan saat ini dan masa depan dengan dasar yang baru. Kemudian menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dan terakhir tidak membuat penyesuaian pada saldo awal periode berjalan untuk efek pada periode sebelumnya. Dan yang terakhir adalah perubahan karena kesalahan. Gunakan pendekatan penyajian ulang dengan melakukan koreksi semua laporan periode lalu yang disajikan dan menyatakan kembali saldo awal laba ditahan untuk periode pertama yang disajikan ketika efek kesalahan terjadi pada periode sebelum periode pertama disajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang error analysis atau analisis kesalahan. Pada error analysis, perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa jenis kesalahan yang terlibat? Entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? Dan setelah ditemukan kesalahan, bagaimana laporan keuangan disajikan kembali? Perusahaan dapat memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya
dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyelesaian saldo awal retained earnings. Statement of Financial Position Error merupakan kesalahan yang mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Jika kesalahan ditemukan pada tahun berjalan, maka akan dilakukan klasifikasi ulang item ke posisi yang tepat. Jika kesalahan ditemukan pada tahun sebelumnya, maka perusahaan akan menyatakan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Income Statement Error merupakan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Jika kesalahan ditemukan pada tahun berjalan, maka akan dilakukan klasifikasi ulang item ke posisi yang tepat. Jika kesalahan ditemukan pada tahun sebelumnya, maka perusahaan akan menyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Statement of Financial Position and Income Statement Error. Counterbalancing akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Yang pertama, jika perusahaan telah menutup pembukuan pada tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, maka tidak diperlukan adanya entry. Namun, jika kesalahan belum diimbangi, perusahaan harus membuat jurnal untuk menyesuaikan saldo retained earnings saat ini. Untuk tujuan perbandingan, penyajian kembali diperlukan, bahkan jika entry jurnal koreksi tidak diperlukan. Yang kedua, jika perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, perusahaan harus membuat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode perjalanan dan untuk menyesuaikan saldo awal retained earnings. Jika kesalahan belum diimbangi, perusahaan harus membuat entry untuk menyesuaikan saldo awal retained earnings. Non-counterbalancing error. Pada bagian ini, tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Perusahaan harus membuat entry koreksi, bahkan jika mereka telah menutup pembukuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh soal error analysis. Yang pertama, terdapat akun supply sebanyak 2.500. Lalu, akun salaries and wages payable sebanyak 1.500. Yang ketiga, akun interest receivable sebanyak 5.100. Yang keempat, akun prepaid insurance sebanyak 90.000. Selanjutnya, akun unearned rent sebanyak 0. Dan yang terakhir, akun interest payable sebanyak 15.000. Dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019? Yang pertama, dengan adanya hitungan fisik persediaan yang ada pada 31 Desember 2019 berjumlah 1.100. Maka kita akan mencatat supplies expense sebesar 1.400 dan supplies on hand sebesar 1.400. Nilai 1.400 didapatkan dari 2.500 dikurangi dengan 1.100. Selanjutnya, soal nomor 2. Bunga yang masih harus dibayar atas investasi sebesar 4.350 pada tanggal 31 Desember 2019. Pada bagian ini kita akan mencatat jurnal interest revenue pada interest receivable sebesar 750. 750 didapatkan dari 5.100 dikurangi 4.350. Selanjutnya, kita akan melihat dengan asumsi bahwa pembukuan telah ditutup dan apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019. Soal pertama, hitungan fisik persediaan yang ada pada 31 Desember 2019 berjumlah 1.100. Pada bagian ini, kita tidak lagi mencatat supplies expense pada supplies on hand, tetapi kita akan mencatat retained earnings pada supplies sebesar 1.400 dengan perhitungan yang sama seperti soal yang sebelumnya. Selanjutnya, nomor 2, bunga yang masih harus dibayar atas investasi sebesar 4.350 pada tanggal 31 Desember 2019. Kita akan mencatat retained earnings pada interest receivable sebesar 750. Pada bagian ini, kita tidak lagi mencatat interest revenue pada interest receivable. Karena pembukuan perusahaan telah ditutup, oleh karena itu kita mencatat pada saldo retained earnings. Untuk perhitungannya, masih menggunakan cara yang sama dengan soal yang sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai accounting change and error analysis dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton.